Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcastku, dimanapun kalian berada. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia ini, saya harap kalian tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun itu. Dan jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, kebetulan hari ini saya kedatangan narasumber yang inovatif dan karismatik, yaitu dengan Pak Puryanto, selaku Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 3 Bea Cukai Balikpapan. Pak Puryanto, gimana nih kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Logi. Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Oh, iya. Nah ini Pak, nih saya mau tanya-tanya Pak. Nah, ada yang mau saya tanyakan pertama ini tentang tugas Bea Cukai Pak. Katanya kan Bea Cukai itu mengurusi barang yang keluar sama masuk Indonesia aja. Tapi kenapa kok ada Bea Cukai yang bertugas di suatu perusahaan tertentu? Perusahaan itu di suatu tempat mungkin nggak semuanya, yang dimana di depannya itu ada pelang nama, terus ada tulisan di bawahnya itu fasilitas tempat penimbunan berikat. Jadi bisa dijelasin mungkin terkait fasilitas ini dan peran Bea Cukai di sana Pak? Oh iya, jadi sebenarnya kan kita sudah tahu semua gitu. Ya, mungkin saya sampaikan juga tugas Bea Cukai itu yang utama itu ada 4 yang sering kita sampaikan, yaitu revenue collector, trade facilitator, community protector, dan industrial assistance. Jadi di trade facilitator ini ya kita juga memberikan fasilitas, memberikan pelayanan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan sehingga apabila perusahaan-perusahaan itu berhak dan layak memberikan fasilitas, mereka bisa menggunakannya untuk meningkatkan kinerja mereka, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing mereka, sehingga fungsi-fungsi Bea Cukai yang lainnya itu bisa tercapai juga seperti itu. Oke, jadi dalam mengawasi Bea Cukai itu juga memberi fasilitas kemudian juga bagi perusahaan ya Pak? Iya. Tadi ada RCTI kalau nggak salah ya Pak? Iya, RCTI kalau mau disingkat RCTI. Waduh, gampang dihafal. Nah nih, ngomong-ngomong masalah TPB, berarti bisa mungkin bisa dirincikan lagi TPB ini dibagi menjadi berapa? Fasilitas di Bea Cukai itu banyak, yaitu diantaranya adalah tempat penimbunan berikat, gitu. Di mana tempat penimbunan itu suatu tempat apabila digunakan untuk memasukkan barang-barang ke situ, itu diberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya ataupun pajak yang lainnya. Jadi penangguhannya ada penangguhan bea masuk dan penangguhan pajak, itu untuk TPB. Dan jenisnya TPB itu ada beberapa lah, ada banyak. Di antaranya ada pusat logistik berikat, kemudian ada kawasan berikat, ada tempat lelang berikat, ada toko bebas bea, ada lagi tempat penyelenggaraan pameran berikat. Pameran juga ada ya Pak Pur? Ya, kemudian ada gudang berikat. Jadi ada beberapa. Dan yang untuk di Balikpapan, kebetulan kita ada pengguna kita, stakeholder kita itu yang menggunakan fasilitas kawasan berikat dan pusat logistik berikat. Itu yang ada di Balikpapan nih. Oke, saya penasaran nih, kira-kira untuk lebih lanjutnya berapa perusahaan yang sudah tahu dan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai ini? Untuk di Balikpapan, kita termasuk di Indonesia ya, mungkin pengguna fasilitas pusat logistik berikat yang termasuk banyak ini. Di Balikpapan ini ya Pak? Iya, sampai ada 5 PLB. Padahal di kantor lain belum tentu sebanyak itu. Kita ada 5 PLB dan 1 PD PLB. Yaitu ada PLB PT Agility, Indika, Iskal, kemudian CKB, kemudian PTK, Pertamina Transkontinental. Kemudian ada lagi 1 PD PLB, perusahaan dalam PLB yaitu PT Trakindo Indonesia. Nah, untuk KB memang di Balikpapan ini karena mungkin core bisnisnya itu tidak banyak industri, karena Balikpapan kan sebenarnya punya pendukung. Itu ada 3 pengguna fasilitas kawasan berikat. Ada KB KRN, Kute Refinery Nasional, KRN, PT KRN. Kemudian ada PT
LDC, Lois di Frus itu di pojok sana tuh. Kemudian ada PT BCL, Balikpapan Chip Lestari. Nah, kemudian KRN dan LDC itu bergerak dalam bidang hilirisasi CPO, jadi mengolah CPO menjadi RDP, RDMP gitu. Minyak goreng lah kalau bahasa ininya kita. Itu KRN, dan kemudian PKRN juga memproduksi biodiesel juga. Kalau yang BCL itu nanti akan mengolah, namanya kan Chip Lestari ya, mengolah kayu menjadi dari namanya kelihatan gitu. Sih. Itu dari industri. Kalau di KB ini ada yang ngolah CPO, ada yang ngolah kayu juga ya. Iya, untuk di Balikpapan ada 2 pengolahan itu kebetulan. Gitu. Kalau yang PLB di sini menimbun dan melakukan kegiatan sederhana seperti itu mungkin ya, Pak? Ya, kalau PLB, jadi di perbedaan bedanya PLB dan KB, kenapa nggak pakai KB dan PLB? Nah, karena di PLB itu namanya kan pusat logistik berikat. Pusat logistik itu kan ini untuk kebutuhan logistik aja. Nah, jadi untuk menyimpan barang-barang sebelum dikeluarkan, sebelum digunakan gitu. Jadi sebelum barang masuk itu ditaruh di PLB dulu. Dengan ditaruh di PLB, ditimbun di PLB, itu mendapatkan penangguhan biaya masuk dan pajak. Nah, ini jadi, fasilitas yang diberikan fiskalnya di PLB ini ya. Jadi biaya masuk dan pajak. Misalkan penangguhan biaya masuk dan pajak, begitu perusahaan mau make, nah baru dikeluarkan, dibayarkan biaya masuknya. Jadi ada penangguhannya. Dan bisa sampai 3 tahun itu Mas Luki. Jadi setelah 3 tahun bisa diperpanjang lagi. Waduh, gitu, bisa perpanjangannya? Bisa sampai 3 tahun lagi. 3 jadi tahun totalnya lagi? Bisa sampai 6 tahun. Jadi perusahaan ini barang-barang saya belum saya gunakan ini buat jaga-jaga aja. Nah, tapi ternyata 3 tahun masih yang lama belum rusak. Nah, ini spare partnya atau buat menjaga buat buffering istilahnya itu ya masih bisa dipakai. Ya taruh di situ dulu kan, nggak bayar biaya masuk dulu gitu. Oke, luar biasa sekali fasilitas yang PLB ini. Nah, kalau gitu berarti pasti ada yang menarik buat mereka untuk menggunakan fasilitas ini, dan kemungkinan Pak Pur bisa memberikan lagi suatu arahan, mungkin suatu promosi lah kepada para pengguna jasa yang ada di kantor kita untuk lebih menggunakan. Mungkin bisa tujuan sebenarnya seperti apa, terus efektif PLB ini seperti apa, pesan yang dimiliki Pak Pur gitu. Jadi ada kalau PLB dan ada KB tadi kan. Nah, KB itu untuk produksi tadi. Kalau keuntungannya sebenarnya fasilitas PLB, TPB ini terutama dari kepalanya tempat penimbunan berikat ini karena fasilitas yang sangat bagus dari negara, terutama dari Bea Cukai lah, dari Bea Cukai untuk para stakeholder. Karena di PLB ini minimal lah itu keuntungannya itu dari fiskal pertama fiskalnya itu tidak membayar biaya masuk dan pajaknya terlebih dahulu ditangguhkan gitu. Jadi kalau misalnya mengimpor barang, misalnya kalau di PLB, saya belum gunain kok, ya duitnya daripada buat bayar pajak dipakai buat yang lain-lain dulu. Karena belum nanti kalau begitu mau dipakai baru dikeluarkan baru dibayar. Baru dibayarkan. Kalau KB begitu bahan baku masuk nggak dibayar dulu, dipakai dulu. Kalau diekspor akhirnya nggak bayar juga. Nggak bayar. Akhirnya nggak bayar biaya masuk dan pajaknya karena diekspor lagi. Kalau mau dijual lokal baru dibayarkan seperti itu. Jadi ada penangguhan biaya masuk itu secara cash flow sangat menguntungkan perusahaan ya. Kalau di bank itu kan ada overnight. Nah, apalagi ini cash flow-nya bisa 3 tahun gitu misalnya seharusnya dibayarkan di awal bayar berapa, ternyata bisa ditahan 3 tahun kan bisa dipakai dulu itu. Jadi dari sisi fiskalnya. Saya setuju juga itu Pak Pur. Ya, jadi emang fasilitas fiskalnya luar biasa sekali yang diberikan oleh kebijakan atau fasilitas dari PLB dan KB ini. KB yang di Balikpapan. Kemudian fasilitas yang lainnya itu dari sisi logistiknya, itu pergerakan barangnya itu cepat karena dia masuk jalur hijau secara defaultnya. PLB dan KB itu jalur hijau. Ini kan mungkin kita yang ada menarik juga nih. Jadi, jalur merah, jalur hijau, jalur kuning kayak gitu. Nah, kalau PLB dan KB itu semuanya masuk jalur hijau. Jadi distribusi barang dari TPS mungkin ya, kawasan pabean ke perusahaan itu jadi lebih cepat ya? Iya, jadi begitu barangnya sudah dibongkar, langsung bisa dibawa ke perusahaan. Langsung bisa ditimbun di PLB karena sudah langsung SPPB karena jalur hijau itu defaultnya untuk PLB dan KB itu jalur hijau. Artinya kan dengan itu mengurangi biaya logistik. Biaya timbun di TPS atau KB tadi. Jadi mereka bisa
perusahaan-perusahaan itu bisa melakukan supply chain-nya itu lebih bagus lagi. Oh, kita kalau gitu karena sudah bisa membayangkan cuma 3 hari atau 2 hari secara total dari sejak kapal datang sampai barang nyampe perusahaan. Oh, akhirnya bisa ngitung biaya logistik kita turun segini. Kalau misalnya kena jalur merah kan bisa sampai seminggu. Nah, ini berkurang cuman 2 hari, satu hari. Atau malah mungkin kalau dekat di sini di Balikpapan sini, begitu bongkar hari ini, hari itu juga bisa langsung keluar, langsung dibawa ke perusahaan. Gitu. Jadi kalau mau just in time, kalau istilahnya di inventory itu, nah itu bisa gitu karena barangnya movingnya itu sangat cepat dan jelas karena dapat jalur hijau. Itu dari segi logistik sehingga dengan logistiknya cepat, kemudian biayanya turun. Akhirnya kan biayanya turun, harganya bisa bersaing. Meningkatkan daya saing industri, gitu. Sehingga bisa bersaing di pasaran internasional, pasaran dunia, ataupun pasaran mungkin kalau misalnya ada yang mau dijual di lokal bisa bersaing di pasaran lokal juga. Walaupun untuk penjualan lokal itu kan ada ketentuannya juga, tapi karena tujuannya memang untuk diekspor emang. Oke, ini bahasan yang sangat menarik sebenarnya Pak Pur. Semoga informasi yang disampaikan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh sobat podcast di sini. Terima kasih Pak Pur atas waktunya. Sama-sama Mas Luki. Sangat membantu sekali, terima kasih Pak. Nah, buat sobat podcast yang ingin lebih tahu lagi tentang ketentuan apa sih yang baru di Bea Cukai, fasilitas apa yang bisa diterima dari Bea Cukai, langsung klik link di bawah ini aja. Nah, untuk semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita tutup sama tagline kita sama-sama Pak Pur. Oh ya, Oke. siap. Bea Cukai Balikpapan, Gawi tuntas, Bea Cukai makin baik.